Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, sekarang saya berada di Monumen Pancasila Sakti ya sedulurku ya. Dan sekarang saya berada di depan pos komando. Rumah ini milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya gerakan 30S PKI tahun 1965, rumah ini digunakan oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI AD. Pada tanggal 30 September 1965 pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di rumah pos komando, pasukan Pasopati mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letu Du Arif. Sebagai bukti sejarah bagi generasi bangsa, generasi muda, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingatkan betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi. Di dalam rumah pos komando masih terdapat peninggalan barang-barang asli, antara lain berupa tempat tidur terbuat dari besi sama meja kursi ya, lampu petromak, ada lemari kaca. Di kamar ada 2 tempat tidur ya, dan di atasnya ada gentong 1 ya sedulur ya. Dan ada mesin jahit 1 ya sedulur ya. Dan di pojok ada lemari kaca ya sedulur ya. Dan di kamar yang di depan ya ada tempat tidur 1 ya. Dan di ruang tamu ada meja kursi 1 ya sedulur ya. Dan ini penampakan di depan sedulur ya. Saya akan menuju rumah yang dijadikan dapur umum ya. Rumahnya ada di depan itu ya. Rumah milik Ibu Amroh ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerakan 30S PKI di Lubang Buaya. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap para penduduk. PKI memerintahkan para penduduk untuk mengungsi sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Kira-kira 3 hari sebelum peristiwa G30S PKI meletus, Ibu Amroh yang sehari-hari sebagai pedagang pakaian keliling meninggalkan rumah dalam tidak terkunci dan tanpa menerima uang saku sepeser pun. Mereka menuruti segala kemauan PKI karena dijanjikan atas keamanan rumah dan isinya. Walaupun akhirnya mereka tahu bahwa mereka dibohongi oleh PKI. Setelah mengungsi beberapa hari
ke tempat sanak keluarga. Para penduduk kembali ke lubang buaya atas saran dari pamong desa tempat mengungsinya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat keadaan rumah berantakan. Sebagian perabot hilang, sebagian lagi tercecer di halaman dan kebun. Cukup sekian ya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.